Selamat pagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi ini kita beribadah untuk kemuliaan namanya. Minggu 23 April 2023 memasuki minggu Paskah ketiga. Pembawa firman pada minggu pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Eliezer Mondok MTH dari POK Immanuel Batalion 203. Demikian penjelasan tata ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing, biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita bersyukur kepadanya dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Bagi
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Titus 3 ayat yang kelima, tertulis demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak, baik dalam pikiran, perbuatan dan perkataan kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami. Terlebih lagi kami menyakiti hati Tuhan, karena kami seringkali lalai mengikuti perintah-Mu dan kami lebih mengikuti hawa nafsu duniawi kami. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga saat ini kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 33, ayat yang pertama dan kedua, Suara-Mu Kudengar. Supaya ku di Golgota
mendengarkan petunjuk hidup baru, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 197, Buka Mataku. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kepadamu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berada di tempat-Mu yang kudus ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami, memimpin akan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ada di tempat ini dan kami siap diberkati oleh Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, membentuk hidup kami, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berbahagia lagi, bahkan menjadi pemenang daripada segala cobaan yang ada dalam dunia ini. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 bagian A, dan kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 bagian A, demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata kepada kita, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya boleh katakan bahwa bagian firman Tuhan ini merupakan satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Itulah sebabnya maka di dalam bagian firman Tuhan ini memberikan satu hal yang sangat penting untuk kita bisa renungkan bersama-sama, dengan satu tema yang kita renungkan adalah berilah dirimu diselamatkan, ya. Berilah dirimu diselamatkan dari pembacaan firman Tuhan ini. Ini mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana Petrus, ya, setelah menerima karunia Roh Kudus, setelah menerima perubahan, ya, di mana Yesus berjanji kepada mereka bahwa kamu tetap tinggal di Yerusalem dan kamu akan diperlengkapi. Dan murid-murid setelah diperlengkapi, salah satunya adalah Petrus dan juga teman-teman yang lain. Dan bukti daripada perlengkapan karunia itulah Petrus bangkit dan berbicara kepada semua orang yang hadir agar supaya mereka bertobat. Dan dia berkata, berilah dirimu supaya diselamatkan. Bagi kita sekalian, mungkin kita melihat kepada diri kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain memiliki talenta atau memiliki karunia atau memiliki satu bekal untuk melayani dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya juga di dalam diri kita, bagaimana supaya saya bisa seperti si A, saya bisa seperti si B, saya bisa punya karunia ini dan karunia itu, ya. Saya bisa diperlengkapi untuk saya lebih semangat lagi di dalam pelayanan. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca ini memberikan satu hal yang sungguh luar biasa, bahwa untuk kita bisa diperlengkapi dan kita bisa memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang ada pada kita ini, maka perlu untuk
kita menyerahkan diri kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan sambil menyerahkan diri kita, di situ pun juga kita harus ya mengoreksi akan diri kita masing-masing. Sehingga dengan demikian maka kita mengetahui siapa sebenarnya kita sekarang ini. Ya. Siapakah yang kita sekarang ada ini? Apakah kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sebagai orang yang sudah percaya sejak dari lahir, sudah mengenal siapa sebetulnya Yesus itu? Ya. Ada jemaat saya akan melayani di Unif Mekanis 203. Jemaat saya rata-rata semuanya prajurit. Salah satu prajurit, dia itu kakeknya itu penginjil, dia orang Papua. Kemudian dia di sini juga pernah di dalam gereja kami dipercayakan beberapa kali untuk menjadi WL, singer. Tetapi kemudian ketika beberapa bulan yang lalu, dia meninggalkan imannya dan mengikuti akan yang lain. Ya. Lalu ada teman-teman dia yang ada di sana berkata, kenapa kok kamu bisa mengambil satu tindakan seperti gitu? Lalu dia bilang, memang Yesus itu siapa? Siapa sebenarnya Yesus itu? Saya lebih mengetahui posisi saya yang benar adalah ketika saya belajar tentang iman yang lain ini. Saya boleh katakan bahwa dia Kristen dari kecil, dia udah pernah melayani, tetapi sesungguhnya dia belum tahu persis juga siapa itu Yesus. Ya. Oleh karena itu saya boleh katakan ini bukan jaminan bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita sudah kenal persis siapa itu Yesus. Sehingga dengan demikian kita tidak tergoyah iman kita. Namun itu terjadi di sana yang jemaat yang saya layani. Ya, saya yakin jemaat di sini tidak seperti itu. Amin. Ya, tidak akan seperti itu. Ya. Oleh karena itu melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya melihat ya ada pemahaman yang perlu kita belajar bersama di sini. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Ya. Memberikan kepada kita kesempatan untuk kita lebih mengenal ya. Lebih mengenal tentang siapakah Allah itu sebenarnya. Siapakah Yesus itu sebenarnya di dalam diri kita, di dalam iman percaya kita. Siapakah dia itu? Ya. Ayat yang ke-36 berkata kepada kita, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kata mereka, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ya. Petrus memperkenalkan kepada mereka, ya, supaya kamu tahu bahwa yang kamu salibkan itu adalah Yesus yang adalah Allah sendiri. Dan disitulah baru hati mereka mulai menyadari. Selama ini mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan salah satu bagian adalah yang hadir di situ adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah belajar tentang kitab suci. Orang-orang yang sudah belajar tentang siapakah raja yang akan datang itu, yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahwa dia itu akan datang ke dalam dunia ini. Dia akan menderita. Dia akan mengalami sengsara. Dan itulah yang Petrus sampaikan kepada mereka supaya kamu bisa mengenal dia dengan secara benar. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dia secara benar? Disinilah kita tidak bisa untuk memahami atau belajar sendiri. Ya, karena kalau kita belajar sendiri, memang saat sekarang ini tersedia banyak sekali buku-buku tentang siapa itu Allah. Tersedia di dalam medsos, media, kita tinggal buka dan kita tahu.
Tetapi kalau kita buka itu benar. Tapi kalau itu adalah orang-orang yang sesat, maka akan mengajarkan kita juga kepada sesat. Ya. Oleh karena itu perlu kita harus belajar firman Tuhan. Salah satunya adalah aktif di dalam ibadah minggu untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Kita juga belajar firman Tuhan di dalam kelompok-kelompok di luar hari Minggu. Apakah itu bersama dengan kelompok-kelompok kita? Apakah bersama dengan tim pelayanan kita? Ataupun bersama di dalam persekutuan keluarga ataupun juga dengan hamba Tuhan yang ada. Sehingga dengan demikian kita diarahkan dengan benar tentang siapakah Allah yang sebenarnya itu. Menurut kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang bisa datang dan memakai Alkitab, memakai firman Tuhan. Lalu kita pikir bahwa apa yang diajarkan itu benar. Belum tentu itu adalah benar. Ya. Itulah sebabnya apa gunanya kita memiliki gembala? Apa gunanya kita memiliki pendeta? Apa gunanya kita memiliki hamba Tuhan di dalam jemaat kita? Gunanya adalah kita harus aktif berkomunikasi, aktif untuk belajar, aktif untuk membuka diri. Ketika kita membaca satu bagian firman Tuhan atau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak tahu, kita bertanya kepada orang yang benar. Datang kepada hamba Tuhan yang ada, yang akan membimbing kita. Sehingga dengan demikian kita mengetahui yang benar. Ya. Petrus setelah berkhotbah demikian, saya yakin dan percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga sekalipun singkat dia berbicara, tetapi menyentuh hati jemaat. Dan akhirnya mereka bertanya kepada Petrus, apa yang kami harus perbuat? Ya. Dengan kata lain, apa yang kami harus perbuat sini bahwa mereka melihat bahwa Petrus menyatakan bahwa yang Allah yang kamu salibkan itulah Kristus yang datang ke dalam dunia. Lalu mereka apa yang kami perbuat? Menunjukkan bahwa benar kami salibkan dia, berarti sekarang ini apa yang kamu harus lakukan? Kami sudah berdosa. Petrus menjelaskan kepada mereka agar supaya mereka bisa datang kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita sudah mengenal Allah yang benar di dalam firman Tuhan atas bimbingan dan pengajaran daripada hamba Tuhan yang benar pada saat ini, maka setelah kita menyadari itu, hal yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39 berkata kepada kita, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagian yang kedua ini, setelah kita mengenal Allah melalui bimbingan, ya, daripada hamba Tuhan, daripada anak-anak Tuhan, daripada orang yang sudah pakar, yang mengenal akan Allah yang benar, maka langkah yang berikut bagi kita adalah berikanlah dirimu, ya, untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Ya. Bertobat di sini ada dua. Ya. Pertobatan yang pertama adalah pertobatan untuk menerima keselamatan. Dan itu terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya. Pertobatan untuk menerima keselamatan artinya di sini bahwa kita menyadari diri kita bahwa sesungguhnya kita belum memiliki Kristus yang sebenarnya di dalam diri kita. Itulah sebabnya perlu kita bertobat dan berbalik, lalu menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam diri kita. Namun setelah kita terima Yesus, bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan dosa lagi. Dalam kehidupan kita setiap hari, sekalipun kita sudah percaya Yesus, sekalipun kita sudah aktif di dalam gereja, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, sekalipun kita ini adalah pelayan dan bahkan pendeta sekalipun, sama seperti saya dan juga Pak Gembala sini, bukan berarti tidak pernah jatuh di dalam dosa.
siapapun dia. Dosa itu tidak pernah memilih dan dia tetap menunggukan kesempatan. Ketika ada kesempatan, dia akan mau menjatuhkan kita. Oleh karena itu, tiap-tiap hari perlu kita melakukan pertobatan. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Kedua adalah pertobatan yang terus menerus setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk pengampunan dosa kita setiap hari. Kalau pertobatan untuk menerima keselamatan hanya sekali untuk selamanya, yaitu terima Yesus. Tapi pertobatan yang kedua adalah kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga dengan demikian maka kita menerima akan kasih karunia daripada Tuhan. Karena tanpa ada pertobatan, tanpa ada pengampunan dosa, ya, maka dosa itu akan menghambat kita untuk kita bisa bertumbuh. Walaupun kita bertobat, ya, walaupun kita katakan kita meninggalkan dosa-dosa kita, tetapi perlu di sini adalah pembersihan di dalam diri kita. Ya, kenapa perlu kita dibersihkan? Pernah kita perlu didoakan? Itu karena Tuhan mau supaya kita bisa bertindak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan lain. Contohnya, ketika Tuhan Yesus membangunkan atau membangkitkan Lazarus setelah 4 hari meninggal. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, setelah 4 hari Lazarus meninggal dan Tuhan sudah datang membangkitkan dia, dan kain-kain kapan masih terikat pada kakinya dan pada badannya. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang-orang yang hadir, lepaskanlah semuanya itu supaya dia bebas berjalan. Tuhan Yesus bisa saja dia tidak minta mereka dan hanya berkata, hai kain kapan lepas, bisa. Tetapi Tuhan Yesus mau memakai kita, saling membantu, saling menolong, saling menasihati, dan saling memperlengkapi. Itulah tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita minta Tuhan supaya dia bisa mengampuni kita, tetapi kadang-kadang Tuhan juga ingin memakai saudara-saudara teman kita, saudara-saudara seiman kita, agar supaya kita pun juga bisa didoakan. Karena itu jangan sampai kita lalai. Ya. Yang penting saya sudah anak Tuhan, saya langsung berdoa minta langsung kepada Tuhan. Betul, itu tidak salah. Tetapi kadang-kadang juga di dalam kehidupan ini kita perlu orang lain membantu, menolong kita dan mendoakan kita. Ya. Buktinya, saya kira ini adalah bagi yang suami istri pasti tahu. Suami atau istri boleh memberikan nasihat dan ini kadang-kadang itu sepertinya sesuatu yang biasa-biasa. Ya. Tetapi ketika ada orang lain yang ngomong berdasar, oh iya ya, ternyata itu enggak benar. Pernah istri saya ngomong seperti itu, pernah suami saya ngomong seperti itu. Kadang-kadang ada orang lain yang lebih dia bukakan, bukan berarti bahwa orang yang dekat dengan kita itu tidak bisa. Tetapi itulah yang Tuhan membutuhkan, bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang perlu juga untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ya, jangan sampai kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan jemaat-jemaat yang lain. Sebagaimana firman Tuhan berkata kepada kita di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, bahwa janganlah menjauhkan diri dengan persekutuan yang ada, sebab persekutuanmu dengan Tuhan tidak, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari dan kita memberikan diri kita untuk diampuni Tuhan, memberikan diri kita untuk bertobat, berbalik daripada semua kesalahan dan dosa kita, datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Dia, maka Tuhan pun juga akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Poin yang ketiga, di dalam ayat yang ke-40 dan ayat yang 41 berkata kepada kita. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan ia
dan banyak perkataan, dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak hanya mengenal Tuhan itu benar, kita tidak hanya mengenal Allah, itu hanya pengetahuan, dan itu semua orang bisa belajar. Ya, orang yang di luar Kristen pun juga bisa belajar tentang siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Bukan saja kita tunjukkan diri kita bahwa karena kita sudah mengenal Allah, kita bertobat, kemudian dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menerima dan meyakini bahwa keselamatan itu sudah menjadi milik kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Kalau ada seseorang yang ditanya, menurut Anda sekarang ini Tuhan Yesus ada di mana? Saya bertemu dengan banyak orang, baik itu orang Kristen maupun di luar Kristen. Tapi pada umumnya orang Kristen, ada sebagian yang berkata, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Tuhan Yesus itu ada di sorga. Ya. Disinilah letak pemahaman kita yang kadang-kadang itu perlu untuk belajar dan belajar lagi. Karena saya mau katakan kepada kita bahwa orang yang beragama Kristen adalah orang yang percaya di dalam agama Kristen itu ada Yesus. Ya. Itulah orang yang beragama Kristen, adalah orang yang percaya di dalam agama Kristen ada Yesus. Tapi kalau orang Kristen yang sesungguhnya, maka dia percaya di dalam diri dia ada Yesus. Beda. Di dalam diri kita ada Yesus, di dalam agama Kristen ada Yesus. Ya. Oleh karena itu kita harus membedakan ini. Lalu kita meyakini bahwa kalau kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sudah bertobat, membuka diri kita dan terima Yesus, maka kita harus meyakini bahwa di dalam diri kita ada Yesus. Dan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Itulah sebabnya kita harus berdoa dan kita menerima akan iman kepastian di dalam Yesus, sehingga kita tidak goyah akan iman kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari dan masing-masing kita akan mengoreksi akan diri kita. Masing-masing kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dari tema yang kita belajar, berilah dirimu diselamatkan. Untuk menerima bagian ini, maka hal yang pertama yang kita merenungkan tadi adalah, apakah kita sudah mengenal Allah secara benar? Kalau belum benar, mari kita belajar lagi. Mungkin kita berkata sudah, tetapi perlu kita belajar terus, supaya caranya bagaimana kita bisa juga menasihatkan dan memberitahukan juga kepada orang lain yang belum mengenalnya secara benar. Yang kedua adalah kita harus memberi diri kita untuk bertobat dan menerima pengampunan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita harus meyakini bahwa saat sekarang ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan sekarang maupun pada masa yang akan datang. Di dalam Kristus pasti ada keselamatan dan tidak mungkin dalam kuasa apapun yang mau menjatuhkan kita daripada segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kasih setia dan anugerah-Mu buat kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, biar firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 269 ayat 1 dan 2. Musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran. Kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kota-Nya yang kudus. Sebelum kita masuk dalam doa sifat kita akan mendengarkan pujian dari Pak Pendeta Abdi. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan. Kembali hari ini saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan melalui kesaksian pujian. Tuhan pakai aku. Selamat mendengarkan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan ku dapat kepadamu. Balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini
pakai aku Tuhan melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat berdoa dan meminta kepadanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk melayani-Mu. Terima kasih. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami boleh ada di tempat ini dan kami diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Baik itu melalui kebenaran firman Tuhan, puji-pujian, dan dalam suasana persekutuan dan persahabatan kerukunan di dalam gereja Dasana Indah di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam semua ini. Dan mulai kesempatan ini, sebagai jemaat Tuhan, kami menyatukan hati kami dan berdoa serta menyerahkan pergumulan-pergumulan daripada jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Baik itu yang berhubungan dengan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan hidup secara jasmani daripada jemaat yang ada. Kiranya Tuhan tetap tolong, Tuhan sertai dan berkati, pimpin dengan penuh kuasa-Mu Tuhan, sehingga ekonomi jemaat dapat diberkati oleh Engkau, baik itu yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Biar Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat untuk memuliakan Engkau tanpa menyampingkan akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kasihan daripada Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Begitupun juga kami berdoa dalam saudara kami masih remaja pemuda yang mungkin saat ini mengimpikan adanya teman hidup ke depan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu yang seiman. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa, supaya Tuhan memberikan orang-orang yang tepat di dalam memilih teman hidup, sehingga dengan demikian iman di dalam Kristus pun juga boleh bertumbuh bersama-sama, memuji dan memuliakan Engkau di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Begitupun juga pendidikan daripada anak-anak kami, baik itu anak-anak yang masih di dalam pemeliharaan orang tua sebagai bayi dalam gendongan orang tua, baik ibu dan bapa. Begitupun juga mereka yang sudah terlibat dalam pendidikan di TK, PAUD, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Semua yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasihan daripada Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati Bapa, sehingga anak-anak kami ini dapat mengikuti pendidikan dengan baik
dan mereka pun juga dapat mencapai cita-cita dan masa depan mereka, kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan dalam pendidikan, kebutuhan pribadi, maupun kebutuhan yang lain dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak yang sedang bertumbuh dan berkembang, diberkati oleh Tuhan dalam kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Begitupun juga anak-anak yatim piatu yang mungkin saat ini tidak ada orang tua yang memelihara, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan, sehingga mereka selalu dikuatkan dan diberi kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Begitupun juga para janda maupun duda yang kehilangan pasangan hidupnya, sehingga dia butuh juga ada teman berkomunikasi, dia butuh akan penghiburan, maka kami percaya bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa sekalipun mereka itu hilang, tapi Tuhan tidak pernah akan jauh daripada setiap orang yang ada. Karena itu biarlah Tuhan menjadi penolong yang setia, pemberi kekuatan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa terhadap para lansia, baik itu kakek, nenek, opa, oma, semua yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kekuatan dalam usia yang lanjut ini, supaya mereka tetap mendapatkan kekuatan dan pertolongan, bahwa mereka pun juga adalah orang-orang yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi berkat dalam sisa-sisa usia ini, tetapi mereka dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri kekuatan senantiasa, jaga dan lindungi mereka dalam semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan akan juga jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan, baik itu Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito dan Ibu Marlis, serta Ibu Emauli Purba Silaban. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit dan bahkan dalam pemulihan kesehatannya, Tuhan juga tolong. Tuhan jamah Bapak supaya dapat disembuhkan dari segala macam sakit dan penyakit yang dideritanya. Bahkan dalam pemulihan, Tuhan juga memberi kekuatan senantiasa terus. Terima kasih Bapak atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun mungkin mereka sedang sakit yang kami tidak bisa datang untuk menengok, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari mereka dan menjadi penghibur yang setia. Jemaat yang berulang tahun, baik itu dalam ulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam minggu ini, yaitu bagi Ibu Warsinem pada tanggal 17 April yang lalu, dan Ibu Marlis Sujito pada tanggal 20 April, Ibu Loike Trimauli Panjaitan Perdede pada tanggal 20 April, dan juga Saudari Friska Givani Nainggolan tanggal 22 April. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya berkati Bapak di dalam hari bahagia mereka ini, selalu diberkati oleh Tuhan, dipimpin dan dikuasai, serta diberi kekuatan yang daripada Engkau. Kalau Engkau sudah membimbing mereka melewati 1 tahun yang penuh dengan berbagai pergumulan, tapi sampai hari ini mereka tetap kuat. Itu semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Kami berdoa terus untuk 1 tahun ke depan, bahkan seterusnya Tuhan bimbing dan sertai berkati, tetap diberi kekuatan sehingga bertemu dengan hari bahagia mereka lagi, sampai pada tutup usia mereka. Tuhan tetap menyertai dan berkati. Program pelayanan daripada majelis dan komisi-komisi yang ada di dalam gereja PUK Dasana Indah ini, kiranya Tuhan tetap berkati dan pimpin dalam rangka rencana ada kebaktian Padang Komisi Pemuda dan Remaja pada tanggal 6 Mei yang akan datang. Biar Tuhan tolong supaya berkati panitia yang sudah ada, maupun berbagai rencana program pencarian dana dan lain sebagainya. Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan supaya semua yang sudah direncanakan ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa akan juga program pelayanan daripada BPPUK, PGI maupun PGW Banten. Kiranya Tuhan sertai berkati Bapak supaya lembaga-lembaga yang menjadi penghubung antara gereja-gereja lokal dengan pemerintah dan juga organisasi-organisasi yang ada, biar semuanya ini diberkati oleh Tuhan, dipimpin, baik itu para pimpinan-pimpinan BPPUK, PGI, PGW, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan semua pengurus-pengurus yang lainnya.
Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami juga kami yang serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih pertolongan Tuhan menyertai bangsa ini, sehingga bangsa ini diberkati oleh Tuhan, dipimpin dan diberi akan hikmat pengetahuan, baik itu kepada presiden, wakil presiden, para menteri, maupun kepala-kepala daerah sampai kepada RT RW. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kasihan daripada Tuhan Yesus tetap menyertai dan berkatinya, sehingga mereka pun juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memberikan akan kenyamanan kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Negara ini menjadi satu negara yang utuh, aman, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur serta menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dari pribadi lepas pribadi. Mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan pribadi yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu pun pergumulan dan masalah yang kami hadapi tertutup di hadapan Engkau. Kami berdoa, Tuhan tolong dan jamah kami Bapa, supaya berbagai pergumulan dan masalah apapun yang kami hadapi, semua itu dapat diselesaikan oleh karena kasih karunia dan pertolongan daripada Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Bapa, dan inilah doa syafaat kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan buat kami. Bapa kami yang di surga, karena nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini karena kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 211 bait 1 sampai 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hanya
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus sudah menyertai jemaat-Mu di sini untuk beribadah di minggu pagi ini. Sebagai rasa syukur kami, jemaat-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan selalu memberikan segala usaha dan pekerjaannya untuk selalu diberkati. Para majelis yang akan mengelola persembahan ini diberikan hikmat untuk mengelola persembahannya. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pokok Warta Jemaat, Minggu 23 April 2023. Warta Jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi bapak atau ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Minggu 23 April 2023, dilayani oleh Bapak Pendeta Eliasar Modok, MTH, sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Yuli Enarsi. Organis Saudari Kesia Karunia Labiro. Kantoria Saudara Verina Simbolon dan Saudari Sulistia Oktarina. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 30 April 2023, pelayan liturgi oleh Kak Kaila, doa pembukaan dan penutup oleh Kak Ance, pelayan firman kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nazaret Kanani, kelas Galilea Kak Ance, kelas Yerusalem Ibu Irma Nusantari. Pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini, Minggu 23 April 2023, pukul 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Lukas Labiro. Pelayan liturgi oleh Saudara Carter. Pelayan doa Saudara Daryl, pelayan musik Saudari Kerin. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ibadah Komisi Ibu pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Pralintas HB Adang. Pelayan liturgi oleh Ibu Warsinem. Pelayan doa Ibu Ima Suryani Nasution. Acara ibadah. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Pelayan liturgi Bapak Penatua Septian Eko Kristianto. Pelayan doa oleh Ibu Penatua Sri Purwanti. Pelayan musik Saudara Ferianto Palea. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Bapak pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman
oleh Bapak Penatua Eko Kristianto, pelayan liturgi oleh Bapak Amos Sebayang, pelayan musik oleh Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah ulang tahun Komisi Usia Indah yang keempat pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 berkumpul di gereja pukul 8.30 pagi. Acara bertempat di Resto Taman Sari, Lipo, Karawaci. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Tema, haruskah saya di Panti Werda? Mazmur 71 ayat 9. Mohon perhatian kehadiran seluruh Komisi Usia Indah. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan liturgi Saudari Ripka Angelina, pelayan musik Saudari Febri. Acara menonton film rohani bergabung Komisi Pemuda dan Remaja. Dimohon untuk Komisi Pemuda dan Remaja membawa snack untuk pribadi atau untuk bersama. Pendaftaran katekisasi CD Jemaat tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu, saudara-saudari, jemaat yang telah mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti pelajaran katekisasi untuk dapat mengumpulkan atau mengembalikan formulir pendaftaran kepada majelis yang bertugas paling lambat di akhir bulan atau tanggal 30 April 2023. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 di gereja. Mohon perhatian semua jemaat dan calon katekisasi. Untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada panitia Kepang Kopaja untuk menyampaikan informasi mengenai acara ibadah Padang Komisi Pemuda dan Remaja yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan juga seluruh jemaat gereja Pokda Sana Indah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami. Saat ini saya mewakili teman-teman panitia Kebaktian Padang Komisi Pemuda dan Remaja mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman selaku jemaat gereja Pokda Sana Indah yang sudah mendukung kami dalam doa maupun melalui kegiatan aksi dana kami selama ini. Puji Tuhan sampai hari ini dana yang terkumpul di panitia untuk acara kebaktian Padang kita sudah cukup untuk kami dapat melangsungkan kebaktian Padang pada tanggal 6 Mei 2023 mendatang. Sehubungan juga dengan berakhirnya tanggal registrasi pada minggu lalu, adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami akan berangkat bersama dengan menggunakan bis besar sekitar pukul 4.30 pagi dan berkumpul di depan sekolah Alfitian dan langsung menuju lokasi kepang kami di Citra Alam Riverside, Cisarua, Bogor. Yang kedua, kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu Jemaat bahwa Citra Alam ini adalah tempat perkemahan atau wahana permainan anak dengan sistem booking sebelumnya. Sebagai informasi, transportasi yang kami gunakan pun didata sebelumnya, karena di sana tidak menerima tamu mendadak kecuali tamu yang akan melakukan survei lapangan. Kemudian, kami sudah melakukan registrasi kepada pihak Citra Alam sebanyak 58 peserta. Dan Citra Alam memberikan kapasitas yang terbatas kepada kami sesuai dengan jumlah peserta yang sudah melakukan registrasi, karena pada hari tersebut terdapat 2 rombongan yang juga menggunakan kawasan Citra Alam.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman maupun juga jemaat yang sudah mendaftarkan dirinya kepada panitia. Sampai saat ini sudah ada 58 peserta yang akan mengikuti kebaktian Padang kami nanti pada tanggal 6 Mei. Kami juga mohon izin untuk menginfokan barang-barang pribadi yang wajib dibawa oleh peserta. Antara lain ada Alkitab, sarapan, karena kami akan berangkat 4:30 pagi, jadi mungkin untuk teman-teman yang mau sarapan bisa bawa sarapan dulu dari rumah. Lalu baju ganti, obat-obat pribadi, kaos kaki, topi atau payung, dan wajib mengenakan kaos kepang kopaja dari rumah. Kami juga akan terus mengingatkan teman-teman peserta untuk membawa perlengkapan pribadi ini dalam 2 minggu ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan menolong setiap persiapan kepang ini sampai pada waktu pelaksanaannya nanti. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk waktunya. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima pengutusan dan berkat. Sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 dan 3. Engkau yang bangkit Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah, turun malak sorga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damai-Mu tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang ulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.